Guys, kemarin kita sudah membahas film paling merugi tahun 2024. Sekarang bagaimana dengan film paling laris dan paling untung 2024? Nah, untuk yang paling untung di tahun ini, Mimin urutkan berdasarkan tingkat predikatnya ya. Mulai dari all time blockbuster ke blockbuster, super hit, hit dan di atas rata-rata. Karena rahasia saja guys, jangan kasih tahu penggemarnya ya. Banyak film di bawah nanti pendapatannya gila tinggi banget, tapi anggarannya juga gede. Nah, sementara kita mencari yang paling untung kan, bukan yang paling tinggi pendapatannya ya. Berikut informasi selengkapnya. Oke, kita langsung saja ke film yang paling tinggi pendapatannya tahun ini. Ada Stree 2 yang menciptakan gelombang besar 2024. Meski tidak ditigakan dalam tahun ini, bersyukur penerusnya masih bisa menjaga martabat Bollywood dari film-film selatan. Stree 2 mendapatkan koleksi box office dari India saja sebesar 627,50 crore. Ditambah koleksi dunianya, menjadikan total keseluruhan koleksinya adalah sebesar 858,4 crore. Setara 1,7 triliun rupiah dari anggaran sebesar 206 miliar rupiah Indonesia. Berkisah tentang hantu tanpa kepala yang meneror para penduduk desa. Stree 2 datang sebagai pesaing berat Kalki Edi punya Prabhas. Dalam hal pendapatan di bioskop India, Stree 2 jauh melampaui rekor penayangan Kalki yang sudah mencapai 1000 crore di seluruh dunia itu. Film terlaris kedua ada film Malayalam yang berjudul Manjumal Boys. Tahu nggak, ini adalah film terakhir yang diputuskan sebagai film all time blockbuster setelah Stree 2 di tahun 2024 ini dengan anggaran yang sangat kecil. Mana ada hari ini orang membuat film berkualitas hanya sebesar 15 crore. Angka 30 miliar tidak ada harganya lagi di Bollywood loh. Tapi di film Malayalam ini, anggaran sekecil itu dikelola dan bisa mencapai keuntungan besar. Di semua bahasa di India, Manjumal Boys mencapai pendapatan sebesar 241,2 crore atau setara 496 miliar rupiah Indonesia. Menjadikannya film terlaris Malayalam sepanjang masa di tingkat global. Berdasarkan kejadian nyata pada tahun 2006, film ini bercerita tentang sekelompok teman yang tinggal di kota kecil bernama Manjumal, dekat Kochi. Mereka memutuskan untuk pergi berlibur ke Kodaikanal dan menikmati liburan di sana. Tetapi keadaan berubah drastis ketika salah satu dari mereka terjebak di gua bernama Guna di bawah air. Kita ke ranking 2 atau predikat blockbuster saja. Ada Kalki Edi yang ternyata bukan film Hindi Bollywood. Film ini tayang di 5 bahasa di India dan sudah mencapai angka 1052 crore setara 2,1 triliun rupiah. Anggarannya juga tidak main-main guys, sebesar 550 crore yang artinya film untung besar tapi harus membayar anggaran terlebih dahulu. Itulah mengapa Kalki ini cuma berpredikat blockbuster kalah jauh dengan film Stree 2 di atas tadi. Kalki bercerita tentang apa? Tentang keribetan sepertinya guys. Sama seperti Brahmastra, Mimin gak bisa nyambung dengan film seperti ini. Kalian yang tahu alur ceritanya tolong dibagikan di kolom komentar ya. Saingan Kalki dari Telugu ada Hanuman yang dibuat dengan anggaran rata-rata bagi orang Bollywood. 40 crore bisa meledak di 5 bahasa di India dengan pendapatan sebesar 296,5 crore. Setara 600 miliar ya. Kalau Hanuman ini Mimin tahu jelas alur ceritanya guys. Film ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Hanumantu. Hanumantu membawa penduduk desa melawan orang paling ditakuti hingga ia kalah dan terjatuh di dalam dasar laut. Di sana ia menemukan benda mistis yang memberikannya kekuatan super. Film digabung dengan kisah cinta juga ya guys. Sampai di urutan kelima ini film laris masih dikuasai oleh selatan. Di posisi kelima ada film Malayalam lagi, The God's Life. Anggarannya cukup tinggi untuk orang Malayalam, tapi pendapatannya tidak mengecewakan loh guys. Sebesar 159 crore di semua bahasa di India. Bercerita tentang buruh imigran dari Malayalam pengen ke Arab Saudi demi pekerjaan yang layak.
Namun apa yang ia dapatkan? Ia dipekerjakan sebagai penggembala kambing di sebuah peternakan terpencil di tengah padang pasir. Para bos Arabnya yang kejam bahkan tidak mau menyediakan makanan pokok, pakaian juga air. Pelariannya dan perjalanan yang sulit menuju kebebasan adalah inti utama film ini. Simpel tapi berkelas ceritanya kan? Kita ke ranking 3 atau predikat super hit. Pertama kita ke Bollywood dulu, ada Bulbulaya 3. Untuk sementara film ini masih dalam perjalanannya menuju super hit ya teman-teman, karena filmnya sendiri masih tayang di bioskop. 150 crore anggaran, pendapatan sementara seluruh dunianya sebesar 393 crore. Kisah filmnya kalian pasti sudah tahu kan, ini adalah salah satu film populer 2024. Yang sepertinya Mimin tidak perlu jauh-jauh untuk menjelaskannya lagi ya. Posisi ketujuh kita ke Telugu lagi. Telugu lagi naik daun kayaknya nih tahun ini. Ada Devara Part 1 yang Mimin ketinggalan jadwal tayangnya. Tahu-tahu udah masuk list IMDb saja nih sebagai salah satu film super hit 2024. Anggarannya lumayan tinggi banget guys, sebesar 250 crore, pendapatannya sebesar 443 crore di seluruh dunia. Waduh, hampir saja gagal nih. Kisahnya Mimin belum tahu karena ketinggalan, tapi katanya bercerita tentang dua orang, Devara dan Baira, yang sama-sama meluncurkan barang ilegal melalui laut. Ketika senjata berbahaya yang diselundupkan untuk menghancurkan desanya, Devara menolak tetapi Baira berkhianat kepada Devara. Selanjutnya ada di part 2 film ini yang belum rilis. Film ini Mimin agak lucu judulnya nih, Syaitan karya Ajay Devgan. Syaitan apakah film setan? Beneran film yang cukup serem loh guys. Kisah Ajay Devgan beserta anak istrinya yang hendak berlibur ke rumah pertanian mereka di daerah terpencil. Di jalan mereka sempat bertemu Erma Davan. Tiba-tiba Erma Davan kembali muncul di rumah pertanian Ajay dan istrinya. Ia menghipnotis dan membawa putri Ajay Devgan. Misi utamanya adalah Ajay dan istrinya tersebut berusaha untuk menyelamatkan putrinya itu. Film dibuat dengan anggaran 80 crore, kembali dengan untung 212 crore di seluruh dunia. Super hit lainnya dari Bollywood ada Munjia yang dibuat dengan anggaran 30 crore saja. Kembali dengan film horor lagi guys, Mimin sudah jelasin alurnya di konten sebelumnya ya. Film ini berhasil meraup keuntungan besar sebesar 128 crore di seluruh dunia. Jarang-jarang loh ada film tanpa aktor besar lewat 100 crore. Itulah mengapa Abe Verma dan Sharfari Wek sama-sama menjadi aktor naik daun tahun ini. Oh ya, super hit terakhir dalam daftar ini ada Artikel 370 yang dibintangi oleh Yami Gautam. Anggaran sebesar 30 crore, pendapatannya melewati angka 108 crore lebih. Wah, tahun ini film Bollywood semakin beragam dan tidak terduga boomingnya nih. Sekelas Yami Gautam sudah mampu membawa film solonya sendiri. Ini satu pencapaian luar biasa bagi pencerita di Bollywood. Ranking 4 atau predikat hit ada The Crew Kareena, Tabu, dan Kriti. The Crew menjadi film andalan Kareena Kapoor tahun ini. Film ini yang membuat Kareena masih menjadi pesaing besar aktris lainnya hari ini. Film dengan 3 bintang utama wanita ini memberi kisah yang fresh dan layak dihadirkan di Bollywood. Kisah 3 pramugari yang menyelundupkan emas demi hidup foya-foya dan bersosialita. Anggaran sebesar 60 crore bisa menghasilkan pendapatan sebesar 156,8 di seluruh dunia. Masih dari Kareena Kapoor ada film hit lainnya Singham 3 yang masih sementara berjalan saat ini di box office. Anggaran filmnya cukup tinggi sebesar 375 crore, sekarang baru 386 crore pendapatannya. Terakhir kita punya Terry Batome yang merupakan film hit juga dari Kriti Senan dan Kartik Aryan. Dalam kisah seorang pria yang susah menemukan pendamping hidupnya. Ia lalu bertemu wanita yang ia sukai di Amerika, akan tetapi sepertinya itu mustahil baginya. Dibuat dengan anggaran 65 crore, pendapatannya mencapai 142 crore di seluruh dunia.
Ranking terakhir atau di atas rata-rata ada Fighter, punya Deepika dan Hrithik Roshan. Mimin belum nonton film ini tapi sepertinya tidak begitu baik reviewnya dari para kritikus. Anggarannya cukup tinggi sebesar 225 crore, niatnya ingin jadi film aksi udara pertama di Bollywood, tapi filmnya sendiri kurang peminat. Hanya mengumpulkan 355 crore saja di seluruh dunia. Nah, tidak selamanya film pendapatan tinggi disebut sebagai film paling untung ya.